Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Valinaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Udah kangen banget aku menyampaikan materi sama kalian secara rutin karena dari kemarin banyak banget jadwal yang gak bisa aku tunda. Jadinya dalam seminggu tuh aku kadang satu, kadang dua video gitu kan, dan aku gak bisa rutin seperti dulu. Nah sekarang aku mulai rutinin lagi, yaitu setiap Selasa dan Sabtu. Oke, jadi kalian bisa tungguin channel aku ini untuk memberikan review-review. Sekarang tentang penerbit dan juga platform itu bakal aku review karena banyak banget pembaruan. Kalian bisa bantuin aku dengan cara komentar di bawah, terus kasih ide-ide, saran-saran kalian untuk bahas apa lagi. Aku seneng banget loh kalian punya ide-ide yang bisa buat aku materi apa lagi nih yang perlu aku bahas, karena kadang aku juga lupa apa ya besok gitu kan. Nah terus kamu juga jangan lupa nih untuk like video ini, subscribe juga, klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Ini sangat membantuku banget untuk mengembangkan channel aku, jadi aku lebih semangat nih buat upload video. Oke? Nah karena sekarang aku sudah bisa rutin ya setiap Selasa dan Sabtu, setiap hari Jumat ya kan akan ada kelas menulis juga yang akan aku adakan by Gmeet ya kan, dan itu fasilitasnya sudah meningkat sekarang. Pertama kamu dapat e-sertifikat, yang kedua kamu dapat materi, dan yang ketiga kamu bakal bisa menerbitkan karyamu di blog baca.valenasebook.com, dan itu rencananya akan sistem royalti yaitu 50% ya kan, dan itu nanti bisa aku buka untuk umum juga, tapi untuk saat ini yang aku buka untuk umum adalah kalian yang sudah punya karya tamat. Oke? Nah kalau kalian merasa kepengen ya untuk masukin naskah gitu ya, kalian bisa hubungin adminku yang udah aku sertakan WA-nya di bawah. Ini kalau kalian kepengen sistem royalti. Nah nanti kalian bisa baca di blog Valenas ebook ya kan, baca.valenas ebook ketentuannya seperti apa, dan cara uploadnya pun kalian bisa upload sendiri di sana, dan nanti kita jual by ebooknya, bukan PDF lagi. Jadi benar-benar kita jual ebook. Nanti bentuknya adalah flipbook gitu. Jadi kalau kalian punya naskah tamat silahkan ajukan ke sana. Oke? Nah untuk kalian yang mau ikut kelas jelas akan dapat dan bisa ongoing kalau yang ikut kelas. Seru nggak tuh ya kan? Sebenarnya sih aku pengen buka untuk umum, tapi untuk saat ini belum dulu ya, jadi bersabar ya kan. Kalau kalian kepengen lebih update skill ya ikutlah kelas dulu, karena nanti ketika ikut kelas kalian udah lebih paham tuh gimana sih cara penempatan dialog tag, gimana sih cara penempatan tanda baca yang betul, gimana sih penempatan paragraf yang bagus itu seperti apa, terus cliffhanger itu ditaruh di mana, gimana sih kita buat naskah yang bagus. Nah itu sudah aku rangkum di beberapa materi-materi yang aku udah buat. Kalian pun bisa beli materinya guys, dan itu harganya murah sekali. Kalian bisa langsung hubungin aja adminku, banyak banget yang aku bahas, dan mulai besok kelas itu bakal aku rolling ke awal lagi, jadi nanti bisa belajar tentang teknik kepenulisan dari sodontel dan apa gitu kan. Dan kamu bebas tanya di kelas guys, karena aku sistemnya adalah yang penting kamu paham, yang pertama, yang kedua kamu harus jadi penulis yang berpendapatan, harus, wajib. Kenapa? Karena memang kamu ikut kelas menulis buat apa dong gitu kan, buat berkarir di dunia menulis kan, bukan cuma sekedar kamu ngerti doang gitu kan. Nah motoku juga kayak gitu, aku pengen penulis yang belajar sama aku ya mereka harus dapat cuan juga, mereka harus benar-benar terjun ke tempat yang tepat ya kan, dan dengan keuntungan yang banyak gitu. Jadi itu tujuanku sih. Nah kalau kalian tertarik, kalian bisa lihat di Instagramku karena di sana banyak update tentang hal itu. Oke? Nah, oke, tanpa berlama-lama, intronya udah panjang banget, kita langsung masuk aja belajar bareng with Valenas. Well guys, aku akan bahas nih pasang surut platform ya kan. Mungkin ini lebih ke pengalaman ya, pasang surut platform yang dari sudut pandangku itu kayak gimana. Jadi dulu kalau dari e-novel sendiri, dari sistem daily ya kan, dari sistem daily ada TTD kontrak, maksudnya di bonus TTD ya kan, terus ada completion book, terus ada apa lagi ya, ada bonus apa lagi gitu kayaknya. Nah dulu tuh pengajuan di e-novel tuh enak banget karena di sana tuh cuma berapa hari ya dulu, dari 14 hari, terus setelah itu 1 bulan, setelah 1 bulan dia pengajuan sampai 6 bulan kayak gitu kan. Terus beberapa hari ini mulai cepet lagi tuh di novel, ada yang 14 hari udah sign juga, ada yang prosesnya pokoknya semakin cepat lah semakin kesini. Jadi walaupun dulunya tuh dari tahun 2020 sampai 2022 kayaknya itu masih lama
untuk sistem pengajuannya, minimal sebulan gitu. Nah sekarang udah kembali ke 14 hari lagi, soalnya aku denger ya itu di novel kembali lagi lebih cepat, tapi ada juga yang apa namanya ACC-nya lama, mungkin tergantung naskahnya kali ya gitu. Nah ini apa namanya banyak yang kenapa ya kendala dari naskah itu karena dia tuh nggak langsung lewat editor. Jadi gini, kalau di novel itu lewat editor itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena editor nge-push gitu loh, nge-push pusat biar naskahnya cepat diterima gitu. Tapi kalau kita sendiri sih yang nge-push siapa? Itu loh pertanyaannya. Makanya kalau kalian pengen ikut ke e-novel silahkan gitu kan. Nah e-novel saat ini sudah berganti benefit guys. Berganti benefitnya apa? Benefitnya tuh udah diganti apa ya, ranking kalau nggak salah, ranking. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya tentang novel itu sudah kayak ada novel ranking. Pokoknya kalau kalian ikut ranking nanti kalian bakalan dapat ratusan dolar gitu. Ratusan dolar tuh gede loh guys, ya kan? Nah makanya ngasih rekomendasi sampai saat ini. Aku akuin novel ini termasuk platform kuat, ya kan? Nggak ada sih, maksudnya ada selengar simpang siur nih bakal tutup nih platform ini, bakal ini itu gitu kan. Tapi dia tetap stuck dan bertahan sampai saat ini, tetap populer, tetap digandrungi banyak penulis dan banyak banget pembaca yang kesana. Jadi menurut aku novel masih rekomendasi banget buat kalian, ya kan? Kalau kalian pengen maju ke sana, silakan aja. Yang harus kalian upgrade adalah skill menulis kalian kalau kalian kepengen masuk ke e-novel. Kak susah dong kalau pemula. Enggak juga sih kalau kamu belajar, ya kan? Nah terus yang kedua nih, pasang surutnya good novel. Good novel dari dulu sampai detik ini dia masih pakai sistem sama sih, tetap ada bonus DTD, tetap ada daily, tetap ada ini, tapi dia tambahin gitu. Jadi kalau apa ya, kalau dulu tuh susah-susah gampang sih guys. Jadi good novel itu memang sistemnya dari dulu susah-susah gampang, cuma ditambahin doang. Jadi kayak gini, kontrak eksklusif premium, terus eksklusif apa gitu. Jadi ada 3 tahapan gitu, aku agak lupa, tapi cuma kayak ditambahin doang, bonus TTD tetap ada. Nah sistemnya tetap kualitas naskah. Kalau dulu itu harus 500 love gitu biar membantu kita buat cepet di ACC. Itu dulu, ya kan? Sebelumnya malah cuma tinggal masukin doang lancar gitu. Nah, kalau sekarang itu yang penting kalian kualitas naskahmu baru bisa masuk X premium. Karena kalau X biasa kamu nggak bakal bisa dapet daily atau apa gitu. Ada di bonusnya. Nah, kenapa novel sampai saat ini masih ya kan? Masih apa namanya? Masih rekomendasi dari aku karena dia hampir sama seperti novel. Dia hampir sejajar sama novel. Why? Gitu kan? Why? Kenapa dia sejajar sama novel? Karena ini kualitas naskah, walaupun dia bertahan di genre rumah tangga gitu ya, walaupun dia bertahan di genre rumah tangga, tapi dia pasarnya bagus gitu. Jadi bener-bener di sana tuh yang datang mak-mak, ya bener-bener mak-mak gitu, sama Mahmud gitu, yang apa suka dengan cerita-cerita good novel. Loh, kalau kalian bedain ceritanya novel sama good novel ya, itu novel tuh hampir merata. Sekarang fantasinya ada, terus ada apa namanya melit juga, terus ada fantasinya. Walaupun yang tetap merajai di good novel itu ada di good novel, di e-novel itu adalah drama rumah tangga. Tetap jadi nomor 1, tetap kadang banyak yang menang ke situ gitu. Tapi genre remajanya juga keren-keren guys. Aku akuin di sana. Banyak naskah-naskah genre remaja yang keren juga kalian bisa temuin di novel. Oke, kita masuk ke platform yang ketiga. Platform yang ketiga kalian udah tahu, pasti aku akan bahas tentang Victum atau Vizo. Dulu namanya Victum di tahun 2020. Itu saingan beratnya good novel dan e-novel. Kenapa? Karena dia ngeluarin bonus TTD, bonus daily, dan bonus tamat. Dan itu lebih gede pendapatannya dari e-novel maupun dari good novel. Aku akuin gede banget, lebih besar, lebih mudah masuknya ke sana. Cuma seleksinya ketat juga. Tapi enaknya sih apa ya? Ya gede gitu kan. Banyak yang lolos ke sana karena banyaknya mereka yang udah yang udah apa namanya senior lah. Karena dulu sistemnya Victum itu ketatnya udah bilah. Kita cuma salah nempatin koma, salah nulis nafas NAVAS aja gitu kan, itu dikasih kritik dulu waktu di Victum. Nah terus setelah berubah ke Vizo, ya kan kalian tahu sendiri banyak hal yang ada di DM ku yang mulai masuk. Ini
kalau misalnya aku ngomong tentang hal negatif tentang Vizo, aku mohon dimaafin ya kan. Buat kalian penulis Vizo, kalau misalnya nggak terima, ya aku minta maaf. Tapi ini berdasarkan semua komentar yang masuk ke DM aku, ya kan. Dan memang banyak banget keluhannya, bahkan aku lihat di Facebook juga seperti itu. Ada yang ngeluh, wah sekarang gini, wah sekarang gitu. Nah, aku sebutin yang pertama, itu kontraknya lama. Terus dua, maksudnya kontraknya lama tuh turunnya lama. Terus yang kedua, itu apa ya kemarin? Kadang mereka tuh kayak udah nulis capek-capek, terus nerima ini belum sesuai. Pokoknya ada tulisan belum sesuai apa gitu, aku lupa. Tapi ada bilang belum sesuai kriteria itu gitu. Ya kan? Tapi kadang ada yang udah nulis sesuai juga dapat ini guys gitu kan. Kalau menurut aku yang baca ya. Tapi kalau aslinya si penulisnya atau dari sananya aku nggak ngerti. Pokoknya pasti ada ini, setelah kita udah nulis capek-capek, ada surat cinta nih dari Vizo kalau naskah kita tidak sesuai dengan kriteria. Terus yang ketiga, karena strategi yang dulu banget ada itu, padahal apa ya, semua hampir melakukan gitu kan. Nah setelah itu tuh retensi itu mulai dipersulit dari tayangan, dipersulit, terus dari retensi itu susah naik gitu kan. Entah kenapa, aku juga nggak ngerti, tapi masuk di DM ku keluhan-keluhan itu ya kan. Terus yang keempat, apa namanya, ada lagi apa sih ya, kemarin masuk ke Vizo udah nggak ada bonus tanda tangan lagi ya kan. Bonus tanda tangan udah nggak ada lagi, jadi cuma tinggal bonus retensi. Dan ini tuh banyak banget beratnya, jadi ini aku sebutin ini aja lah ya gitu kan. Pokoknya ini yang paling banyak dikeluhkan di DM ku. Kalau itu benar ya gimana lagi gitu kan. Solusinya pun aku belum bisa ngasih solusi apa-apa tentang Vizo ya kan. Jadi ya menurut kalian aja sih, kalau masih mau dimasukin ya oke, masukin aja. Kalau misalnya kalian merasa berat, ya udah ganti yang lain gitu aja, ya kan. Jadi menurut aku, kalau misalnya kalian merasa berat ya cari yang cocok buat kalian. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Itu aja sih ya. Jadi ini platform yang ketiga nih. Ini pasang surutnya sampai saat ini tuh kayak gitu, dari ada bonus TTD sampai nggak ada bonus TTD, itu dari Victum sama Vizo. Sama ding, Victum atau Vizo gitu ya kan. Terus kita masuk nih ke Joylada, ABM. Nah ini juga platform yang menurut aku platform non-X yang masih bertahan dari awal sampai akhir. Dari aku kenalan dari 2020 sampai detik ini, mereka masih stay dan masih populer juga. Kenapa? Karena KBM kan cuma sistemnya adalah sekarang sistem koin ya, apa ya, royalty lah ya istilahnya gitu. Dan itu masih rame juga sampai detik ini KBM. Terus Joylada juga sama, ini platform Thailand, dan itu tuh kalau kalian rajin promosi, rajin apa, tetap kalian bakal dapet yang namanya joy yang banyak. Jadi menurut aku masih bisa dicoba kalau kamu kepengen masuk non-X gitu kan. Terus yang pasang surutnya selalu stabil sepanjang masa adalah Wattpad. Why? Wattpad itu walaupun di sana tuh kebanyakan gratis, dan sekarang itu yang premium cuma naskah-naskah kelas atas lah gitu ya. Naskah-naskah yang udah bener-bener keren-keren banget gitu, dan udah jutaan juga yang lihat gitu kan. Tapi ada berapa sih yang belum sampai jutaan tapi masuk premium. Pokoknya pilihan-pilihan editor lah gitu, itu masih bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena di Wattpad ini adalah tempat yang paling cocok untuk kita promosi. Seriously, paling cocok untuk kita promosi. Kalau kita nulis di Wattpad, terus kita mau ajukan ke InNovel, mau ajukan ke apa namanya, kenapa aku bilangnya InNovel? Kalau udah dimasukin di Wattpad, ke InNovel tuh InNovel X boleh lah, tapi di Wattpadnya cuma 3 bab doang gitu. Atau non-X malah lebih bagus lagi gitu kan. Dari Wattpad ke Karya Karsa, Wattpad ke blog kita, Wattpad ke mana? Wattpad ke platform yang non-X gitu kan. Itu sangat jos banget untuk menarik pembaca, karena pembaca Wattpad bisa kita ajak untuk kemanapun kita mau, asalkan tulisan kita tuh enak buat mereka. Itu sih. Dia untuk Wattpad, pasang surut Wattpad ya, dari awal sampai akhir tetap sama. Dan di sana itu apa, banyak manfaatnya, bisa kadang difilmkan. Sekarang tuh banyak banget loh naskah-naskah, yang penting kalian berjuang tuh dapat jutaan gitu ya. Itu nanti kalian bisa difilmin, bisa masuk series. Banyak soalnya teman-temanku yang ada yang dilamar jadi itu, ada yang dilamar cuma series pendek gimana gitu.
itu ada tawaran-tawaran itu, bahkan ada yang ditawarin cetak. Oke. Terus platform lainnya yang sekarang baru meledak gitu kan. Ini ada Wacaku. Wacaku itu tak kira platform baru. Ternyata itu platform lama. Platform 2018 Pak ya. Semoga nggak salah ya Wacaku ya. Nah, di Wacaku ini itu juga sistemnya adalah semi buku cetak. Ya kan? Itu seru juga. Kalian bisa coba tuh di Wacaku. Itu pasang surut dari awal sampai akhir. Aku baru bahas kemarin soalnya. Dan kayaknya tetap untuk royalti. Oke, terus yang platform terbaru itu Novel Kita. Novel Kita menurut aku dari itu barusan ya guys, soalnya barusan kemarin gitu kan. Pasang surutnya sih belum begitu kelihatan, tapi menurut aku sih dari perkembangan Novel Kita udah bagus banget. Kalian bisa coba untuk kesana. Oke, pasang surut platform lain ada nih, Pogo FM. Kalian tahu Pogo FM kan? Itu udah sampai tikar. Jadi yang namanya Pogo FM itu sudah sampai tutup guys. Kenapa? Aku nggak ngerti sih kenapanya, tapi memang pasang surutnya dulu Pogo FM dari promosinya gencar banget. Cuma entah kenapa semakin ke belakang banyak masalah, terus akhirnya tutup. Terus Storyal. Oke, Storyal juga guys, pasang surutnya Storyal adalah dulu itu adalah platform pertama sebelum aku masuk ke Innovel. Jadi pertama tuh aku kenal Wattpad, kenal Storyal, setelah itu ke Innovel. Storyal tuh bagus dari segi pembaca, bahkan di sana itu Delestari, terus pokoknya penulis-penulis senior tuh pada kesana, penulis buku cetak tuh pada nulis di sana. Tapi entah kenapa sekarang Storyal itu tidak bertahan. Mungkin performanya kalah kali ya sama platform-platform saat ini yang ngasih gaji, ada yang dolar, ada yang ngasih gaji rupiah tapi lumayan cukup banyak gitu kan. Kayak Cabaca, ya kan? Cabaca pasang surut dari awal sampai saat ini dia masih bertahan karena dia pakai sistem royalti dan bener-bener maintenance-nya juga bener-bener keren. Menurut aku manajemennya juga bener-bener keren karena di sana ada tim promosinya, ada tim editornya, terus ada tim covernya juga. Jadi lengkap banget kalau di Cabaca gitu ya. Terus Star FM dulu sampai sekarang sampai gulung tikar juga, ya kan? Dulu aku pernah promosiin juga di sini. Star FM itu dari awal bagus banget promosinya dia sampai ngangkat siapa ya artis kayaknya untuk jadi ambassador mungkin ya atau jadi brandnya dia gitu kan. Nah itu nggak bertahan lama sih, aku lupa berapa bulannya, tapi setelah itu gulung tikar padahal promosinya udah bagus banget Star FM. Terus ada lagi yaitu apalagi ya, itu udah tutup. Oh ya, Storyal juga udah tutup guys sampai sekarang. Apalagi yang belum aku bahas, kayaknya udah deh. Pasang surutnya sampai saat ini tuh yang masih bertahan, masih kuat ya tetap Innovel, Good Novel. Itu platform lama yang terkuat untuk saat ini menurut aku. Kalau menurut kalian gimana, kalian bisa komentar aja di bawah. Mungkin ada yang belum dibahas, yang aku sebutin ini ada yang belum dibahas tentang pasang surut platform gitu kan. Terus gimana sih cara ngatasinya? Cara ngatasinya itu sebenarnya bukan kita mencari platform, tapi cara ngatasinnya itu kalau pada tanya ya kita upgrade skill guys, jangan menghindar dari platform berat. Itu saran aku. Jadi kita upgrade skill kita sebagai penulis. Kalau kamu kepengen masuk ke platform ya upgrade lah tulisan kita, jangan stay di tempat. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum aku bahas lagi nih tentang pasang surut platform Kak, terus platform ini gimana Kak, platform ini gimana, nah kalian bisa tulis aja di bawah ya kan. Seperti biasa, komentar tuh pasti akan aku baca dan aku balas. Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian bisa terus menunggu updatean dari channel aku. Dan kalau misalnya ada kesalahan ucapan dari awal sampai akhir atau ada yang kurang berkenan, aku mohon maaf banget yang sebesar-besarnya, ya kan? Buat kalian yang punya pertanyaan seperti biasa, aku buka kolom komentar buat siapa aja yang bertanya. Terus semoga apa yang aku sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pengen aku bahas apa lagi, silahkan komentar di bawah ya kan. Karena aku bakal update tentang Wacaku. Wacaku itu lagi dalam masa perkembangan banyak banget guys, jujur. Jadi nanti bakal ada enaknya buat kalian, oke? Dan aku belum up di sini. Tunggu aja ya. Terus nanti aku juga masih rekomendasi ada beberapa platform baru untuk naskah Inggris dan Indonesia. Apa? Nah, kalian harus tungguin di hari Sabtu berarti ya. Kalau ini buat hari Selasa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Karena di sana kalian wajib untuk follow biar kalian tahu apa sih yang mau aku bahas besoknya gitu. Aku bakal update di sana soalnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi.
Sampai jumpa di videoku selanjutnya.